Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Diastuti, NPM 1911090207, akan sedikit memaparkan mengenai teknologi terbarukan dalam fisika material. Dalam hal ini, saya mengambil contoh dari Journal Materials of Research Technology dengan judul Tinjauan Logam Mulia dan Semikonduktor berbasis struktur nanoturner untuk aplikasi energi lingkungan terbarukan. Baik, yang pertama pendahuluan, masalah lingkungan dan kelemahan sumber energi terbarukan dikombinasikan dengan kemajuan nanoteknologi yang dicapai melalui penerapan struktur nano. Namun ada permintaan untuk merancang struktur heteronano yang mengandung sifat intrinsik maksimal, seperti optik, listrik, magnet, dan lain-lain, dengan penambahan sifat baru yang dihasilkan guna memenuhi keinginan industri di semua bidang aplikasi. Logam mulia plasmonik dan oksida logam atau nanopartikel semikonduktor telah dieksplorasi secara ekstensif untuk mengatasi banyak kesulitan lingkungan, kesehatan, industri, teknologi, dan energi. Namun, satu logam mulia saja sulit untuk memenuhi semua kebutuhan itu karena kurangnya permukaan yang sangat aktif. Untuk mengatasi ini, kombinasi logam mulia dan semikonduktor dicapai. Namun, nanokomposit biner logam mulia dan semikonduktor menampilkan sifat multifungsi dan efisiensi yang tinggi. Dengan demikian, dianggap sebagai bahan nanohibrida yang menjanjikan untuk berbagai aplikasi yang dapat memecahkan banyak tantangan. Dalam beberapa tahun terakhir, kelas baru bahan nano yang disebut dengan struktur nanoturner menggabungkan 3 jenis bahan, terutama logam mulia, semikonduktor, dan semikonduktor heterostruktur nano. Kemajuan pesat dalam ilmu material menjadikan serangkaian ekstensif struktur nano dan nanokomposit diproduksi dan mudah diakses untuk digunakan. Namun, memodulasi komposisi kimia dari struktur nano ini memungkinkan untuk menyesuaikan sifat intrinsiknya yang menghasilkan sifat bahan baru yang membuatnya lebih efisien. Dalam beberapa tahun terakhir, para peneliti mengembangkan sistem nanobiner ini ke sistem struktur nanoturner baru, yaitu logam mulia, logam semikonduktor, dan logam mulia, semikonduktor. Untuk meningkatkan lebih banyak kinerja bahan nano dan secara efektif memperoleh struktur nanoturner baru yang menunjukkan efisiensi tinggi dengan sifat baru yang dihasilkan dibandingkan dengan biner preseden. Kemudian, logam mulia, struktur nano, semikonduktor. Mengapa harus kombinasi ini? Karena pemilihan kombinasi struktur nano logam mulia dan semikonduktor tidak sembarangan. Kombinasi sinergis ini mengumpulkan sifat intrinsik dari logam mulia dan semikonduktor yang dapat mengarah pada pembentukan struktur nano hibrida dengan kinerja tinggi dalam rentang spektral yang luas. Asal-usul sifat optik ini berasal dari fakta bahwa elektron bebas dalam logam mulia, yakni AU, Ag, Cu, dan Pt, bebas bergerak melalui nanomaterial. Berdasarkan sifat-sifat intrinsik logam mulia dan semikonduktor ini, penggabungan logam mulia plasmonik ke dalam semikonduktor dapat menghasilkan persiapan yang penting. Sifat SPR dari logam mulia meningkatkan efisiensi bahan nano semikonduktor melalui 3 mekanisme, yakni yang pertama, meninggikan penyerapan cahaya untuk panjang gelombang diperpanjang, kemudian meninggikan hamburan cahaya, dan yang terakhir menarik pasangan elektron lubang yang dihasilkan dalam semikonduktor. Selanjutnya adalah kemajuan logam mulia Turner untuk struktur nano semikonduktor sebagai sintesis serbaguna dan aplikasi luas. Sistem Turner logam mulia atau semikonduktor dapat dibagi menjadi 2 kategori. Kategori yang pertama adalah struktur nanologam mulia Turner atau semikonduktor yang terdiri dari A. Nanokomposit AU, CDS atau TiO2 yang dianggap sebagai solusi aktif untuk banyak aplikasi energi terbarukan seperti produksi hidrogen, pemisahan air, dan sel fotovoltaik. Untuk yang B adalah AU Fe2HAI3TiO2, yakni merupakan logam mulia dan oksida logam yang efisien dengan kinerja fotokatalitik yang tinggi. Kemudian AuZNO-TiO2, yakni diproduksi hidrogen dengan pengolahan air limbah untuk energi terbarukan.
Nah, di sini dapat kita lihat pada gambar A ini merupakan pengetesan melalui alat XRD, kemudian yang B ini adalah melalui SEM dan TEM, kemudian yang C adalah gambar H2 yang sedang berevolusi, dan yang D adalah mekanisme fotokatalitik dari AU, TiO2, dan CDS. Nah, untuk kategori yang kedua ini adalah semikonduktor nanokomposit PT. Yang di sini terdiri dari PT, TiO2, CDS sebagai penghasil hidrogen dan sumber terbarukan. Kemudian PT, TiO2, CEO2 berkemampuan untuk menyimpan oksigen dalam tingkat yang tinggi. Kemudian yang ketiga adalah PT, TiO2, CuGa S2 merupakan produksi hidrogen dari energi matahari melalui logam sebagai teknologi yang ideal untuk menghasilkan energi terbarukan. Baiklah, maka dari jurnal ini dapat kita ketahui bahasanya jenis aplikasi utama yang dibahas dalam nanoturner berbasis logam mulia atau semikonduktor ini difokuskan pada lingkungan dan energi terbarukan. Jenis nanokomposit ini menunjukkan aktivitas tinggi dan efisiensi tinggi dibandingkan dengan struktur nano, mono, ataupun biner. Namun demikian, terlepas dari semua keuntungan ini, kelas struktur nano ini menampilkan banyak kelemahan terutama tingginya biaya penggunaan logam mulia dan tingginya biaya protokol sintetik. Terima kasih, sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.